Baiklah, saya akan menunjukkan cara menggambar koordinat Kartesius. Oke, yang pertama, sudah pasti ada sumbu X dan sumbu Y, seperti yang ada di LKS kemarin, waktu pertemuan pertama. Ini kita buat dulu sumbu X yang absis, itu horizontal. Kemudian sumbu Y obsidian, yaitu vertikal. Nah, pertama, kita tentukan dulu titik nolnya. Titik nolnya ada di mana? Yang sudah pasti, yaitu di garis tengah. Perpotongan antara garis X dan garis Y. Itu disebut titik nol atau titik pusat. Kita buat di sini 0. Dalam garis bilangan, 0 itu adalah titik tengah, ya, atau bilangan yang paling tengah. Sehingga kita bisa memulai dari tengah. Jadi dari 0 ke 1 itu bilangan positif, atau 0 ke kiri atau ke negatif 1 itu merupakan bilangan negatif. Nah, sekarang yang sering terjadi kesalahan itu jarak antara titik 1 ke titik 2, ya, antara satu titik dan titik yang lainnya. Kita mulai dari 0 ke di sumbu X, ya. Kalau kita mau konsisten, ya, kalau kita maunya kelang 1 untuk dari 0 ke 1, itu seharusnya konsisten, ya, seluruhnya untuk seterusnya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Konsisten di kelang satu kotak. Atau kalau memang ini terlalu kecil, kita bisa mulainya dari kelang 2 kotak dari 0. Contoh, bisa contohkan untuk bilangan positif untuk sumbu X, ya, berarti yang horizontal. Kita tentukan dulu. Boleh kita buat titiknya seperti ini, ya, yang artinya seluruh garis yang lurus di sini nanti ini merupakan X sama dengan 1, ya, berarti kita buat di sini 1. Ini kelang 2 kotak, maka seterusnya kita buat kelang 2 kotak. 3, kemudian 4. Rapi kan? Oke, begitupun sama dengan yang negatifnya yang sebelah kiri. Ini seperti garis bilangan, ya. Dimulai dari negatif 1, kelang 2 kotak, negatif 2, kelang 2 kotak, negatif 3, kelang lagi 2 kotak, negatif 4, dan seterusnya. Nah, sama halnya juga untuk yang obsidian atau sumbu Y. Kalau ini kelang 2 kotak ke kanan, kelang 2 kotak ke kiri dan konsisten, maka untuk ke atas pun sama. Nah, kebetulan untuk Y yang positif itu ke atasnya bilangan positif, ya, dan ke bawah untuk Y yang negatif itu yang ke bawah. Kita buat di sini, ini sudah kelang 2, 1, ini juga kelang 2, 2, ini juga kelang 2, jadinya 3, ini kelang 2, jadinya 4. Ini juga sama, negatifnya ke bawah. Kelang 2 dulu, 2 kotak, negatif 1, kelang 2 kotak, negatif 2, kelang 2 kotak, negatif 3, kelang lagi 2 kotak, kita kasih titik, negatif 4. Y positif, Y negatif. X positif, X negatif. Ini merupakan kuadran ke-1, yang artinya X-nya positif, Y-nya positif. Berarti kalau titiknya berada di sini, dimanapun titiknya, mau di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, pasti itu kuadran 1. Kenapa? Karena X-nya sudah pasti bilangan positif, Y-nya sudah pasti bilangan positif. Kemudian ini merupakan kuadran kedua. Kuadran kedua, X-nya negatif, Y-nya positif. Ya. Kalau X-nya negatif,
Y-nya positif, sudah pasti kuadran kedua. Karena daerahnya ada di sini, sepanjang ruangan ini, bagian ini, itu merupakan kuadran kedua. Kemudian ada kuadran ketiga di sebelah ini. Kuadran ketiga. X negatif, Y-nya negatif, kuadran ketiga. Sudah pasti. Jadi bagian sini, dari sini ke sini, titik-titiknya, itu sudah pasti kuadran ketiga. Kemudian yang terakhir, itu kuadran keempat. Kuadran keempat. Dengan X positif, Y negatif. Jadi bagian ini merupakan kuadran keempat. Dimanapun titiknya, kalau masih di bagian ini, itu merupakan kuadran keempat. Oke, kasih contoh satu titik. Oke, misal titiknya A sama dengan min 2,3. Udah pasti Y ya. Udah pasti X ya. Dan ini juga Y. Kan kalau di alfabet kan X dulu baru Y kan. Oke, ini juga sama. X, Y. Berarti X dulu baru Y. X-nya negatif, Y-nya positif. Berarti ada di kuadran keberapa? Lihat, X positif, X negatif, Y positif. Berarti ada di kuadran kedua. Di manakah titik A? X-nya min 2, berarti dari min 2 ke atas dan ke bawah itu min 2. Tapi kita lihat dia di kuadran kedua, sudah pasti di sini. Karena Y-nya 3. Tarik garis lagi dari 3 ke sini, dilihat. Maka bisa kita tentukan titiknya ada di sini. Ini titik A min 2,3 ya. Selurusan dengan min 2 juga selurusan dengan 3. Maka titik A berada di kuadran kedua.